Kembali bersama kami di Special Dialog bersama Pak Menteri Andriy Caniago dan juga Pak Sony bersama kami di studio. Saya kembali ke Pak Andriy, tadi sudah sempat disinggung tentang akan banyak prioritas-prioritas yang harus disusun kembali oleh kementerian terkait. Namun yang unik dan juga menjadi pertanyaan, apakah kegiatan musrenbang regional ini adalah yang pertama dilakukan oleh kementerian ataukah ini juga lanjutan dari program kerja pemerintahan sebelumnya, begitu Pak Andriy? Nah, kalau musrenbang regionalnya sudah biasa dilakukan, nah, tapi untuk musrenbang regional yang dalam rangka RPJMN, yang sekali 5 tahun, yang dilakukan berdasarkan klaster ini, mungkin kalau saya nggak keliru baru pertama. Baru pertama kali. Nah, apalagi dengan memilih tempat yang memang menunjukkan tempat yang butuh perhatian. Betul. Ini yang menarik kedua kemudian yang sempat disinggung oleh Pak Sony tadi bahwa akan banyak prioritas-prioritas yang cukup variatif begitu Pak. Apakah kemudian juga kementerian terkait tidak akan bingung kemudian nanti untuk menyusunnya begitu, Pak Andriy? Jadi prioritas ini tentu sudah diidentifikasi jauh-jauh hari ya. Tapi memang sebagian melalui proses politik dalam artian ya karena RPJMN itu berisi di samping turunan dari RPJP itu adalah visi, misi dan janji presiden yang sudah terpilih ketika beliau berkampanye ya. Itu memang undang-undang mengatakan begitu. Tetapi di samping itu Bappenas itu sudah menyiapkan rancangan teknokratik namanya yang betul-betul ya orientasinya akademik ya, kajian gitu. Nah itu sudah disiapkan bahkan kurang lebih 1 tahun. Inilah yang jadi bahan ya. Nah kemudian bahan inilah yang kemudian ditajamkan lewat berbagai forum ya, termasuk review individual ada ya oleh sejumlah pakar ya. Di samping yang lewat musrenbang regional, di samping yang lewat situs itu website ya, sosialisasi lah. Agenda penting apa kemudian yang akan dibahas kalau mengacu pada visi misi presiden yang terpilih? Sebetulnya itu kita tinggal mengkonfirmasi dan menampung perkembangan terbaru ya di daerah itu ya. Tadi seperti saya katakan kan sudah beberapa kali terjadi pertemuan. Waktu presiden baru dilantik, beberapa hari kemudian ada pertemuan dengan seluruh gubernur di istana. Setelah itu beberapa minggu kemudian diadakan pertemuan di Istana Bogor ya. Kalau yang tadi di Istana Negara ya, di Istana Merdeka, Istana Negara ya. Nah di Istana Bogor itu lebih ini lagi, presiden betul-betul hanya mendengar 1 hari penuh. Nah kemudian hebatnya lagi para gubernur ini membawa juga yang tertulis. Nah itu kita tampung, kita simpan, kita olah gitu kan. Jadi dari segi proses kita betul-betul sudah mengoptimalkan bagaimana supaya input-input ini sebaik mungkin. Tinggal memang butuh keterampilan dari tim untuk meramu, merumuskan, menyaring gitu, memfilter. Nah sebetulnya kalau soal prioritas itu ya berdasarkan RPJP, berdasarkan visi, misi, dan janji presiden, dan berdasarkan kajian identifikasi, itulah jadi dasar untuk menyusun prioritas. Dan pemerintahan sekarang secara sektoral itu sudah meletakkan prioritasnya pada peningkatan produksi pangan, peningkatan pemanfaatan sumber daya kemaritiman dan kelautan, dan ketiga pemanfaatan peningkatan produksi energi. Nah ini jelas dasar-dasar karena kita kekurangan, kita defisit, kita impor pangan juga kita cenderung meningkat, penduduk Pak Sony tahu itu nambah 3 juta net per tahun. Jadi ini memang sudah hasil temuan betul bahwa inilah prioritas ya. Hasil riset baik. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, kalau dari yang disampaikan oleh Pak Menteri ada beberapa poin penting juga yang menjadi fokus pemerintah terkait dan mengacu dari visi misi presiden yang baru. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang itu poin-poin yang memang sebaiknya dibahas dan segera dievaluasi begitu dan diselesaikan? Iya, tentu dalam musrenbang regional maupun musrenbangnas yang dibahas tidak melebar ya. Kita fokus pada beberapa bahasan tertentu yang memang akan menjadi prioritas. Hanya saja bagaimana melakukan langkah strategis berikutnya kan juga butuh masukan. Jadi satu menyusun prioritas, lalu kemudian strategi apa untuk mencapai prioritas tadi dengan target tertentu. Nah ini juga yang disusun dan didiskusikan selama musrenbang regional dan musrenbangnas. Dan kemudian betul tadi Pak Andriy sudah jelaskan bahwa ini salah satu perwujudan selain dari RPJPN turunan ini juga menjadi perwujudan dari janji presiden, visi misi kampanye presiden dan wakil presiden selama kampanye kemarin. Jadi
sudah jelas tadi kalau kita mau fokus ya pada masalah ketahanan dan kemandirian pangan, lalu kemudian kemaritiman dan energi. Memang orang akan bertanya di mana letaknya revolusi mental yang selama ini dibicarakan. Tentunya strategi-strategi yang dibangun itu harus mampu membangun mental masyarakat yang lebih baik. Salah satu yang ingin saya sampaikan juga, kebetulan langsung ke Pak Andrinov, adalah program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dirancang selama 5 tahun ke depan oleh pemerintahan Jokowi JK itu harus bisa membangun mental yang baik, harus melakukan revolusi yang baik. Nah, jadi program-program yang ada di pemerintahan, yang ada di dalam RPJMN itu diarahkan untuk merubah mental masyarakat yang selama ini perlu diperbaiki. Artinya ada memang misi yang dibawa juga dalam semua program-program tersebut. Jelas, harus tercermin nanti di dalam sesignifikan apa kemudian artinya mental masyarakat ini harus diubah, khususnya dalam pembahasan program dan juga realisasi program nantinya ke depan, Pak Sony? Ya, tentunya didesain, kan semua didesain supaya kita bisa menjadi bangsa yang tangguh. Salah satu yang ingin kita tekankan begini, Indonesia adalah bangsa yang besar. Ya, ini harus tercermin di dalam RPJMN kita. Bangsa yang besar itu bukan hanya besar secara ukuran ekonomi, bukan hanya besar secara ukuran penduduk, tapi memiliki superioritas. Jadi kita sekarang harus bicara tentang superioritas Indonesia di mata dunia. Berarti kita harus memenangkan persaingan, kita harus kuat, kita harus kompetitif. Berarti kita harus punya keunggulan kompetitif. Kalau tidak salah, tahapan ketiga di dalam RPJMN ini, kan RPJPN 2005 sampai 2025 ini adalah tahap ketiga. RPJMN 2015-2019 itu adalah meningkatkan keunggulan kompetitif. Kalau keunggulan kompetitif kita tingkatkan, berarti ada PR-PR penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan itu harus tercermin betul di dalam RPJMN-nya. Oke, baik Pak Sony dan juga Pak Andrinov, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Dialogue.